Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Di tengah rumor yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet. Salah satu anak buah Jokowi itu ternyata tengah berada di Davos di Swiss untuk menghadiri acara World Economic Forum. Isu Sri Mulyani akan mundur sebelumnya disebarkan oleh ekonom senior Faisal Basri. Desas-desus sejumlah menteri bakal mundur dari kabinet Jokowi kian santer gaungnya sejak beredar rumor terkait upaya pemakzulan Presiden Joko Widodo. Menteri Keuangan Sri Mulyani, salah satu menteri yang disebut-sebut sudah siap mundur, masih beraktivitas seperti biasa. Dari unggahannya di Instagram, Sri Mulyani tengah berada di Davos, Swiss untuk menghadiri rangkaian acara Forum Ekonomi Dunia. Sri Mulyani terlihat nampak aktif menemui sejumlah pejabat negara lain. Isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah menteri lain pertama kali diembuskan oleh ekonom senior Faisal Basri. Bujukan itu ia sorakan karena pemerintahan Jokowi sangat terkesan berpihak pada pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur. Pramono Anung udah gagap jadi menteri. Dia kan PDIP, belain Jokowi terus kan pusing. Katanya nunggu momentum. Nah mudah-mudahan momentumnya ini segera insya Allah itu jadi pemicu yang dahsyat seperti waktu Pak Ginanjar dan 12 menteri lainnya mundur zaman Pak Harto karena ini secara moral fondasinya udah rontok. Merespons isu yang diembuskan oleh Faisal Basri, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan PDI Perjuangan tidak akan menarik mundur para kadernya yang saat ini menjabat sebagai menteri. Menurut Hasto, akan banyak penyalahgunaan kekuasaan jika Menteri PDIP keluar dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo. Maka seperti Pak Abdullah Azwar Anas, Menteri Aparatur Birokrasi, tidak pernah ada catatan tidak netral. Karena beliau mengemban tugas yang sangat penting untuk menjaga netralitas birokrasi. Tidak mundur aja banyak intimidasi, apalagi kalau kemudian mundur akan semakin banyak penyalahgunaan kekuasaan. Jadi ini untuk mengawal pemilu yang demokratis. Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut ada dua skenario yang dapat melatar belakangi langkah mundur menteri dari kabinet. Karena perbedaan sikap politik dalam hal ini antara partai-partai politik dengan Pak Jokowi gitu, khususnya PDI dengan Nasdem seperti yang saya sebutkan tadi. Nah itu yang membuat mereka mungkin sekarang memilih jalur yang berbeda. Kan lebih optimal kalau memang semuanya keluar, berarti peran-peran oposisi yang bisa dimainkan oleh PDI dengan Nasdem itu akan makin kuat gitu ya. Nah sementara kalau kader-kader atau menteri-menteri yang non partai politik, saya kira karena perasaan nyaman atau tidak nyaman lah ya. Dalam hal ini mungkin mereka merasa bahwa suasananya sudah jauh berbeda, sudah sangat politiking. Nah mereka tentu saja sebagai orang yang profesional datang ke situ bukan untuk target politik tertentu begitu. Ya mungkin kondisinya atau situasinya udah berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Tapi lebih ideal dari itu adalah soal ya misalnya seperti Ibu Sri Mulyani ya, bayangan saya kalaupun akhirnya kemudian memilih hengkang dari anggota kabinet, tentu merasa nggak sesuai dengan nuraninya begitu. Bukan kali ini saja, menteri di kabinet Jokowi diisukan bakal mundur. Isu seperti ini pernah mengemuka di ujung tahun 2023 ketika Jokowi makin menunjukkan preferensi politiknya ke salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Namun kali itu, Istana buru-buru membantahnya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.